pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, bacalah. Ya, perjalanan ini adalah salah satu upayaku membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah langit yang membentang dan ditemani angin yang menerpa. Namun, aku kadang abai atas karunia kedua mata ini. Padahal, ada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, namun berusaha membaca Al-Quran lebih gigih daripada usahaku. Ya Allah, bukalah mata hati ini. Hari ini aku ingin bertemu dengan seseorang ustadz yang tidak biasa. Dia mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah diajarkannya bukan dengan dibaca, melainkan dengan merabanya. Kerupuk, 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 kerupuk. Kerupuk, kerupuk. Pak, aduh pas ini saya bantuin ya Pak ya. Ya, Ini bawa kenapa mobil? Iya nih. Izin ya Pak, boleh saya bantuin? Boleh, silakan. Pak, ini boleh nggak saya pegangin Pak? Iya. Ya, Terima kasih nih Bang. Ini ngomong-ngomong Pak, Bapak mau kemana ya? Mau ke masjid, nanti habis ngaji, biasanya saya jualan kerupuk. Ya Allah, ia tetap giat mencari rezeki, tidak melupakan kewajibannya mengaji sebagai muslim. Sementara ia memiliki keterbatasan fisik. Ngaji di Masjid As-Salam, Pak? Iya, ngaji di Masjid As-Salam, tapi komunitas kita di Raba. Komunitas Raba? Raba, Rumah Quran Braille Alih ya. Kemudian saya belajar sama Ustadz Budi hari Oh, ini. Pak Ustadz Budi? Iya. Oh, jadi Bapak salah satu muridnya? Iya, alhamdulillah. Pak, kebetulan saya itu emang pengen ketemu sama Pak Ustadz Budi. Kalau gitu boleh Pak, saya anterin Bapak? Iya, alhamdulillah. Iya. Makasih banyak nih Pak. dianterin. Ah, iya Pak. Alhamdulillah, udah sampai di masjid ini Pak. Iya. Tapi bentar ya Pak. Pak, ini masjidnya masih kosong? Nah, berarti Pak Ustadz Budinya belum datang mungkin, masih di Raba. Oh, ya udah Pak. Raba jauh nggak sih dari sini? Ya, deket sih. Deket, jalan kaki bisa ya? Bisa. Ini Bapak tunggu di situ biar saya ngeraba gimana? Ya, alhamdulillah ya. Ternyata masih banyak perhatian yang perlu diberikan untuk para tunanetra. Entah itu rasa empati saat bertemu mereka di jalan seperti ini, maupun memberikan kemudahan fasilitas agar mereka semua bisa pergi ke tempat tujuannya dengan mudah. Alhamdulillah, Pak. Ini kerupuknya saya taruh sini ya. Iya, makasih. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, isi Mas, lupa nanya. Kalau rumah Quran Raba itu di mana ya? Di sebelah, Mas. Oh, di sebelah sini? Iya. Oh iya. Mas, makasih ya Mas. Alhamdulillah, ketemu juga Raba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Perkenalkan Bu, saya Yano. Iya, Mau Mas. cari Ustadz Budi ada? Ustadz Budinya ada. Alhamdulillah. Ya, yuk silakan masuk Mas. Oh, iya Ibu. Ustadz, ada Iya, Bu. tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mas Ustadz. Yano, gimana sehat? Alhamdulillah sehat Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz sehat? Sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi gini Pak, tadi itu saya ketemu sama murid Bapak, namanya Pak Pipit kalau nggak salah. Bang Pipit ya? Iya, pas di jalan tuh saya ketemu ngelihat dia tuh kayak susah banget jalannya, makanya tadi saya tolongin. Nggak taunya pas saya tanya dia mau belajar ngaji Iya, di iya. masjid. Pas nyampe masjid ternyata kosong, nggak ada orang. Pak Pipit bilang katanya masih di sini Pak Iya, Ustadznya. betul. Makanya saya samperin gitu. Alhamdulillah ketemu di sini berkat Allah juga Pak. Kita Alhamdulillah, ketemu iya. silaturahmi kayak gini. Ya, mungkin kalau mau ini melihat di kegiatannya, Oh, boleh? Saya tuh, Langsung mau ke masjid aja? iya, nanti bisa dibantu untuk ininya, buku-bukunya sama Mbak Fitri. Oh, iya, Mbak, Ya, sebentar buku-bukunya. ya. Ini Mas. Sini saya bawa, ini saya bawain ya. Al-Qurannya. Terima Iya. kasih. Pak Ustadz, nih Iya. saya penasaran sebenarnya. Pak Ustadz itu setiap hari, berarti kalau ke masjid
jalan kaki kayak begini terus nih? Iya, kalau kita ini jalan kaki ya masih kejangkau gitu. Kalau kecuali kita jauh kita naik online gitu biasanya. Oh, naik ojek online. Atau naik angkot. Atau naik angkot. Gitu juga. Nah, terus gimana tuh Pak? Kalau misalkan Bapak mau nyebrang, ngasih kodenya caranya gimana? Kalau mau nyebrang itu kita ngasih kode, kita angkat tongkat kita sedikit. Diangkat? Angkat segini ya ketinggiannya. Karena kalau terlalu tinggi begini, ini takutnya ada orang yang mau nyebrang kena muka. Makanya kena mukanya gitu iya, ya? gitu. Karena kita nggak tahu ada orang mau nyebrang ke arah kita atau tidak gitu. Iya sih. Oh, berarti tandanya itu kalau misalkan mau nyebrang harus diginin dulu. Iya. Gitu. Nah, kebetulan kan di sini juga ada tanda merah gitu kan. Ini merah. Ini budanya apa? Ada merahnya kan? Oh, iya, ada merahnya. Ini kalau kena cahaya lampu, ini akan memantulkan cahaya. Oh. Jadi seolah-olah orang yang nggak ini akan bisa mengetahui oh ternyata ada sesuatu yang kayak tanda lampu merah ya? Iya, ada betul, untuk betul. tanda stopnya? Iya, betul. Oh, gitu. Ini kan Iya, internasional iya. sudah akan dibuat secara internasional. Iya. Oh ya udah Pak, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke Iya. masjidnya. Ayo, Yuk, pegang makasih. saya lagi. Yuk. Awas Pak, ada polisi tidur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, pada ngaji? Iya, mau ngaji nih di masjid. Pak, kenalin saya Yano. Oh, Yano. Saya kesini nemenin Pak Ustadz, pengen ngeliat kegiatan-kegiatan tuh di masjid seperti apa gitu. Berarti Masnya tahu Pak Budi ya? Pak Budi sama murid-muridnya ngaji. Biasanya setiap Senin, Rabu, sama Sabtu mereka ngaji di masjid. Oh, seminggu 3 kali? Ya, gitu. Kekurangan bukanlah alasan yang dapat digunakan untuk bermalas-malasan mengerjakan sesuatu. Sejatinya, kekurangan yang dimiliki dapat dikalahkan dengan niat yang sangat kuat, serta keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kemudahan kepada mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Ya udah Mas, Ya. kalau gitu saya boleh lanjut? ke Boleh, masjid? silakan Pak Ustadz. Oh iya Pak, ayo mari Ya. Pak. Mari Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, udah sampai masjid nih sekarang nih. Alhamdulillah. Udah ada muridnya. Pas banget Pak, ada muridnya 2 orang. 2 orang. Udah sampai. Oh iya, terima kasih banyak nih Mas Yanu. Iya nggak apa-apa, yaudah Pak, kita lanjut ya. Iya. Ya, pegang Pak. Yang sudah sampai siapa? Saya Irfan. Mas Irfan ya, Iya. sama Bang Ipit. Saya Ustaz, hadir. Oke, yuk. Kita mulai aja ke dalam masuk masjid. Ayo, siap. Siap. Yuk, Pak Ustadz. Mas Yanu, depanan. Oh, Iya. depan gini nih. Silakan Mas Irfan pegang saya. Oh, Iya. oh, caranya begini Ya, Pak ya? tangan kiri kanannya. Nah, Mas Irfan pakai tangan kiri megangnya. Naik Bang Ipit. Bang Ipit. Mas Irfan. Udah. Oh, udah. Iya. Oh, emang begini Pak caranya? Iya. Alhamdulillah. Ya, sesuai ya. Iya. Pak Ustadz mau nanya nih sebelum mulai, kira-kira tuh kalau Pak Ustadz ngajar biasanya emang yang baru bisa baca atau memang sudah hafal? Jadi ada yang masih dasar, ada juga yang sudah tingkat lanjut membaca ya. Jadi kalau dasar ikro ya bacanya. Dasarnya ikro ya Pak. Berarti semua ya yang dari belum bisa baca sampai yang sudah hafal itu semuanya betul. belajarnya di sini semua ya Pak. Iya, kita kasih kesempatan untuk belajar di sini. Masya Allah. Ya udah Pak, kalau gitu boleh dilanjut ngajarnya. Saya juga pengen ngeliat ikutan belajar juga sama Pak Ustadz dan teman-teman semua. Iya, kita mulai. Mas Yanu bisa dibagikan untuk buku pandai membacanya, buku ikro. Iya, boleh Pak. Buku Al-Qurannya. Ya. Saya ambil dulu ya Pak Iya, Ustadz. terima kasih. Waalaikumsalam. Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ngaji ke Pak Budi, Pak Ustadz Budi. Yaudah kalau gitu Bapak saya anterin aja. Ya, Yuk, sini Pak, ayo. Assalamualaikum Pak Ustadz, nih ada muridnya lagi baru datang tadi. Pak siapa namanya Pak? Waalaikumsalam. Pak Nurdin. Pak Nurdin, ayo silakan Pak Nurdin. Duduk ya Pak. Agak Kita mau mulai. Ya, sebentar ya Pak. Pak Ustadz, nih Iya. Al-Qur'annya. Oke, terima kasih. Kita awali dengan Ummul Quran ala hadiniyati kulli niyatin sholihah saumul Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 13 dibuka Bang Ipit. Iya, sudah. Kita masuk ke latihan 4 ya. Di bawah garis. Silakan dibaca Bang Ipit. Iya. Wa ta'ariku. Masya Allah, tak henti-hentinya jari jemari mereka meraba huruf hijaiyah dengan perlahan demi bisa mempelajari dan membaca Al-Quran dengan benar. Usaha yang aku yakin insya Allah akan dimudahkan oleh Tuhan. Cukup ya ini, kita lanjut. Pak Ustadz, mohon Ya, izin gimana, Pak. Mas Yan? Nih kalau boleh, saya kan dari tadi cuma ngatin aja. Boleh nggak kalau saya ikut belajar juga nih? Boleh, silakan. Apa yang mau ditanya nih? Ini belajar hurufnya Pak. Huruf Braille Arab ya? Braille Arabnya. Ikutin aja nih. Angka 1, ini angka 1, ini ada alif. Di sini angka 2, ini urutannya kelurus ke sini. Ini ba. Coba, saya coba ya. Ya, Pak. boleh. Ini alif. Ya, yang mana alif? Ini alif ya Pak. Ya, betul. Ini alif titik 1 ya. Titik 1. Terus ini ba. Ba. Ya, ini titik 1 dan 2. 2. Yang ini tak ya Pak. Mana? Ini ya? Iya betul, ini ta. Jadi nggak bisa disebut misalnya A, alif titik 1, ba titik 2. Ada 2 titik memang, tapi di sini ada misalnya huruf kaf 2 titik juga. Titiknya apa? Titik 1 dan 3. Iya. Kayaknya saya perlu latihan lagi, perlu belajar lebih dalam lagi Pak. Mungkin ya udah kalau gitu yang lain dulu. Kita lanjut ke Mas Irfan untuk setoran apa? Surat apa yang mau dibaca? Al-Muluk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Meraba ulang terus dan terus dengan sesama tanpa henti sampai mereka bisa membedakan ke-28 huruf hijaiyah adalah salah satu kesulitan yang harus mereka jalani agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Shadaqallahul azim. Bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka Allah berikan pahala 10 kali lipat. Jadi alif, lam, mim 3 huruf, maka Allah akan memberikan 30 kali pahala kebaikan. Masya Allah Pak Ustadz, pahalanya nggak main-main ya Pak Ustadz Ya, untuk yang membaca Al-Quran itu. Kita lanjut ke berikutnya. Ini itu adalah sambung ayat ya. Ini boleh ikut semua. Kita akan baca sambung ayat dari surat Al-Ikhlas. Sambung ayat itu gimana ya Pak Ustadz? Yang satunya Braille, yang satunya Al-Quran Awas. Apa tuh awas Pak? Al-Quran Awas itu Kita lanjut ke berikutnya. Ini itu adalah sambung ayat ya. Ini boleh ikut semua. Kita akan baca sambung ayat dari surat Al-Ikhlas. Sambung ayat itu gimana ya Pak Ustadz maksudnya? Jadi sambung ayat itu nanti kita pertama kita baca ta'awudz bareng-bareng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai bismillah. Nanti misalnya Mas Yanu dari ayat pertama misalnya Qul huwallahu ahad. Nanti saya terusin. Iya, bismillah. Allahus somad. Nanti sebelahnya kita baca ta'awudz bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad Walam yakun
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab Wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah bisa juga ya Pak Ustadz ya. Ya, itu ya, jadi sambung ayat seperti itu ya Mas Anu ya. Ya. Pak, Ya, mau nanya apa sih Pak motivasi Pak Ustadz ini gitu membaca Al-Quran, rumah Ya, Quran? jadi yang pertama dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian ya adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mau mengajarkan. Di dalam firman Allah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi itu dikatakan dalam Allah berfirman, barang siapa yang tidak peduli, berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka ia akan kuberikan kehidupan yang sempit ya. Kehidupan yang sempit bukan cuma di dunia, tetapi bisa jadi di akhirat nanti. Juga ya Pak Ustadz. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kamu nanti di akhirat nanti kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. Nah, ini bukan cuma berlaku buat orang yang tidak melihat, Pak. Gitu ya. Jadi harapannya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebaikan. Iya. Ya Pak, semoga kita semua dijauhkan dari seperti itu ya Pak. Ya, Allah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan taklim kita. Marilah kita tutup taklim kita dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alfu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti minta tolong sama Mas Yanu untuk menemani Bang Ipit untuk mengambil Al-Qur'an ya. Untuk melancarkan bacaannya, dia butuh Al-Qur'an, nanti bisa diantarkan ke Yayasan Raba. Boleh. Kebetulan kita banyak Al-Qur'an dari donatur, Al-Qur'an wakaf yang diberikan secara cuma-cuma untuk teman-teman tunanetra. Masya Allah. Silakan. Ya, ntar saya anterin Pak Pipit Ya, ke sana terima kasih Pak. banyak, Mas Terima Yanu, kasih ya. sekali lagi Pak Ustadz, banyak Ya. banget manfaat dan ilmu yang saya dapatkan di sini Amin, tentang amin. belajar Al-Quran Amin. dengan cara yang berbeda. Tentunya ini juga membuat saya termotivasi gitu, karena saya bener-bener malu Pak Ustadz sebenarnya ngelihat teman-teman tunanetra tuh belajarnya giat banget gitu, dengan maaf banget dengan penglihatan yang seperti ini, tapi mereka giat gitu untuk belajar Al-Quran, sedangkan saya yang masih bisa melihat normal seperti ini masih suka lupa dan suka males-malesan. Satu lagi yang saya dapatkan, ternyata membaca Al-Quran itu bukan cuma jadi pedoman untuk umat muslim, tapi menambah kebaikan untuk bagi yang bacanya. Dan insya Allah bisa menjadi syafaat untuk di hari kelak kiamat nanti. Iya. Amin. Amin. Ya, amin. Jadi Pak Ustadz, saya mau antar Pak Pipit ya. Ya, terima ke kasih Raba. Mas Yanu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Mas Irfan. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas. Pak Nurdin, saya izin pamit Pak. Pak, ayo Pak, pegangan. Ya, siap. Kita tadi lagi. Iya, alhamdulillah Pak. Sebentar. Ini dagangan Pak Pipit biar saya yang bawain ya. Alhamdulillah ya. Ya, siapa tahu kan ntar di jalan bisa saya bantu jualin. Pak, bentar. Sebentar deh Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Pipit, yuk lanjut jalan. Pegangan jangan lupa. Nah. Hati-hati, ini tangganya.
Pak Pipit, ini kan sekarang panas banget nih. Daripada kita jalan kaki ke Raba, mending naik motor saya aja gimana? Alhamdulillah. Ya, boleh ya? Cakep banget dah, yuk. Udah capek kita jalan. Iyalah, daripada jalan ada motor. Bentar, Pak. Pak Pipit, pegang tangan saya sini, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangan, Pak, pegangan. Iya. Sebelah sini pegangannya. Ngebut ini. Nah, ya nggak ngebut, takut Bapak jatuh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya Pak Ipit, tadi Ustadz Budi sudah telepon saya. Nah ini ada titipan dari Ustadz Budi. Mohon diterima ya Pak ya. Oh, ini Al-Qurannya ada 2. Oh, ada 2? Iya, ada 2. Jadi yang satunya Braille, yang satunya Al-Quran Awas. Apa tuh awas, Pak? Al-Quran Awas itu yang baca, yang bisa melihat. Oh, Kalau ini yang gitu. baca, yang diraba, yang tadi belajar. Oh iya, namanya awas ya, Pak. Ini apa? Dari kenang-kenangan dari Raba, mudah-mudahan bisa dipelajarin dan dibaca setiap hari. Ini buat saya, Pak. Iya. Alhamdulillah ya Allah.